Oke, baik. Apakah PPT-nya sudah terlihat di layar teman-teman semua? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, baik. Mungkin bisa langsung kita mulai aja ya kelasnya, supaya nggak buang-buang waktu lama. Sebelumnya saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam siang Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali ya di pertemuan ketiga untuk tutorial Fisika Dasar 1 TPB 5 gitu. Nah, di sini untuk pertemuan ketiga ini kita sudah masuk materi baru tentang dinamika hukum-hukum gerak oleh Newton. Di mana yang sebelumnya pada pertemuan 1 dan 2 itu kita membahas tentang kinematika benda titik ya. Nah, itu yang pertama, pertemuan pertama itu untuk gerak satu dimensi, kemudian yang kedua gerak dua dimensi dan gerak relatif gitu. Nah, seperti di pertemuan sebelumnya, di sini kita akan bahas sebanyak 6 soal gitu ya. Soal kemudian kita bahas, jadi kalian juga disiapkan apanya? Alat tulisnya, bukunya, kemudian pulpennya atau pensilnya gitu ya, untuk sembari belajar, sembari dicatat juga gitu. Oke, kemudian silahkan cari posisi terenak dan ternyamannya ya untuk belajar dan cari apanya yang sinyalnya atau jaringannya itu stabil gitu, biar tidak mengganggu saat proses kita belajar. Oke, coba saya ingatkan lagi ya di sini, karena ini kelas, ya kita kelas biasa ya, kelas formal gitu. Silahkan untuk dinyalakan kameranya, seperti itu. Oke, mungkin langsung aja di sini kita bahas untuk soal yang pertama. Next. Nah, di sini ada soal nomor 1. Ya, coba perhatikan di sini untuk soal nomor 1. Sebuah benda mengalami percepatan 4 meter per second kuadrat ketika dikenai gaya total F0. Nah, ditanya, tentukan percepatannya jika gaya totalnya itu adalah 3 F0. Yang B, benda kedua mengalami percepatan 8 meter per second kuadrat dalam pengaruh gaya F0. Tentukan perbandingan massa kedua benda ini. Gitu. Jadi untuk yang A ini hanya satu aja bendanya, kemudian yang kedua ada 2 benda. Gitu. Yang B ada 2 benda. Yang C, jika kedua benda diikat menjadi satu, kemudian dikenai gaya F0, tentukan percepatan gerak sistem 2 benda tersebut. Oke, paham ya? Ini soalnya. Nah, seperti biasa saat kita menyelesaikan soal fisika, itu kita menuliskan dulu nih diketahui dari soalnya. Di sini diketahui percepatannya 4 meter per second kuadrat gitu. Kemudian gayanya sebesar F0. Nah, di A itu gayanya itu 3F0, kemudian yang B itu percepatannya 8 meter per second kuadrat dengan pengaruh gaya F0. Oke. Lanjut kita bahas untuk solusinya ya. Coba diperhatikan di sini untuk solusi dari soal nomor 1. Nah, pertama kita akan bahas yang bagian A dulu. Percepatannya jika gaya total adalah 3F0. Nah, di sini kita menggunakan hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Nah, dari sini, dari persamaan ini kita akan memperoleh persamaan untuk menghitung massanya. Ya, massa sama dengan gaya dibagi percepatan. Kemudian kita masukkan percepatannya kan diketahui di soal tadi 4 meter per second kuadrat. Maka di sini kita dapat M1 sama dengan 1/4 F0 ya. Gayanya kita masukkan F0. Gitu. Atau F0 per 4 lah. Sama aja. Nah, kemudian karena tidak ada perubahan massa, maka percepatan sama dengan, ya percepatan itu 3F0 dibagi M1. Ya. Di sini gayanya itu sebesar 3F0, tadi ditentukan dari soal, kemudian percepatan sama dengan
3F0 dibagi M1-nya berapa? M1-nya ini ya, F0 per 4. Oke, karena ini pembagian pecahan, di sini mau saya ubah ya, kalau dikali berarti dibalik ya. Jadi 3F0 kali 4 per 10. F0-nya habis dibagi, maka percepatannya sebesar 12 meter per second kuadrat. Gitu. Di sini percepatannya sebesar 12 meter per second kuadrat, itu 3 kali lipat lebih besar dari percepatan percepatan awalnya itu. Kan percepatan awal diketahui 4 meter per second kuadrat. Nah, oke, ini untuk yang A. Kita lanjut dulu ke yang B sekarang. Nah, yang B itu yang ditanya benda kedua mengalami percepatan 8 meter per second kuadrat dalam pengaruh gaya F0. Tentukan perbandingan massa kedua benda ini. Nah, kita masih menggunakan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Nah, di sini kita akan menentukan dulu massa benda keduanya, ya, yaitu dari gaya dibagi percepatan. Nah, diketahui di soal B tadi, percepatannya sebesar 8 meter per second kuadrat. Makanya di sini kita masukkan ya, percepatannya 8, nah gayanya itu sebesar F0. Oke, ini M2 sama dengan 1/8 F0. Maka perbandingannya, massa benda 2 dibanding massa benda 1 sama dengan, ini ya, M2 kan V0 per 8, banding atau dibagi, massa satunya F0 per 4. Oke. Massa benda 2 dibanding massa benda 1 sama dengan F0 per 8. Nah, ini kalau mau saya, ini kan pembagian pecahan. Nah, supaya mudah menghitungnya, diubah kita jadi kali. Kemudian di sini dibalik, jadi 4 per F0. Gitu. Yang bagian ini ya, yang dibalik. Kemudian ini F0-nya sama-sama habis dibagi. Ini sama-sama dia habis dibagi 4. Jadinya M2 per M1, massa benda 2 dibanding massa benda 1 sama dengan 1 banding 2. Kemudian yang C, yang ditanya itu kan jika kedua benda diikat menjadi satu, kemudian dikenai gaya F0, tentukan percepatan gerak sistem dua benda tersebut. Gitu. Oke, jadi karena ditanyakan sistem ya, di sini percepatan sistem tentunya, karena ada dua benda, maka massanya itu massa total dari dua benda tersebut gitu. Nah, di sini gayanya yang C itu kan diketahui sebesar F0. Nah, kemudian pertama kita mencari massa totalnya dulu nih. Massa total yaitu massa 1 ditambah massa 2. Nah, M1 kan 1/4 F0 ditambah M2 1/8 F0. Oke, ini kita samakan penyebutnya 8, jadi kita dapat ya 1/4 ditambah 1/8 sama dengan 3/8 F0. Ini massa totalnya. Maka percepatan sistemnya yaitu, ini dari persamaan hukum 2 Newton juga ya, percepatan sama dengan gaya dibagi massa totalnya. Oke, gayanya berapa? F0, karena dibilang di soal dikenai gaya F0, kemudian dibagi massa totalnya 3/8 F0. Nah, kemudian ini kita dapat percepatan itu sama dengan 2,67 meter per second kuadrat gitu. Nah, ini percepatan sistem ya. Jadi percepatan untuk sistem kedua benda tersebut gitu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan untuk soal nomor 1? Bisa semua mengikuti? Aman, Kak. Oke, bisa ya. Nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan bisa langsung aja ditanyakan gitu. Oke, masih mudah untuk soal nomor 1. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini agak sedikit berpikir aja. Ya, agak sedikit berpikir, tapi bisa. Oke. Nah, perhatikan di sini untuk soal nomor 2. Jadi di sini sistemnya itu ada dua katrol. Ya. Lihat gambar 1 ya, ada dua katrol ini. Katrol besar dan katrol kecil.
kemudian ada dua benda juga, benda M besar dan benda M kecil gitu. Nah, di mana mula-mula sistem dalam keadaan diam, kemudian dilepaskan. Nah, di sini kuncinya dua katrol, licin, dan tali tak bermassa gitu. Bukan tak bermassa sih, tapi kayak masanya itu bisa diabaikan lah, sehingga nggak perlu nih kita hitung massa talinya gitu. Nah, kalau ada soal kayak gini, ya katrol seperti ini, langkah-langkah pertama untuk menyelesaikannya, yaitu pertama, kita menguraikan dulu nih gaya-gaya yang bekerja pada benda. Kemudian, yang kedua, meninjau bendanya sebagai pusat objek untuk menentukan gaya-gaya yang bekerja. Gitu. Jadi kita menentukan benda mana yang akan jadi objek pusat kita, gitu, pusat objek kita. Yang ketiga, menyepakati untuk menentukan arah positif atau negatif. Nah, untuk menentukan arah positif dan negatif ini, yang pertama bisa menggunakan arah koordinat Cartesian ya, Cartesius, yang sumbu X positif itu ke arah kanan. Nah, arah kanan tuh sumbu X positif, kemudian yang positif lagi yang arah Y positif. Y ke atas itu positif. Nah, bisa menggunakan koordinat Cartesius, atau yang kedua, bisa menggunakan kecenderungan arah benda bergerak gitu. Kecenderungan arah benda bergerak itu nilainya positif. Jadi kalau berlawanan dengan arah gerak benda itu nilainya negatif. Nah, oke, coba kita langsung aja bahas untuk soal nomor 2 ini. Yang pertama itu menentukan percepatan masing-masing balok. Nah, di sini kita akan menentukan percepatan balok M besar dan percepatan balok M kecil. Nah, di sini kita sepakati ya, untuk soal nomor 2 ini kita sepakati arah positif itu cenderung bergerak ke arah gerak benda, dari kecenderungan arah gerak benda. Nah, di sini kan gambar soal nomor 2 di gambar 1 ini ya. Ini ada 2 katrol, ada 2 balok benda. Nah, secara logika, si benda M besar ini kan lebih besar ukurannya daripada M kecil. Sehingga arah kecenderungan, arah gerak benda itu mengarah ke M besar ini ya. Gitu. Karena dia berukuran lebih besar. Jadi ke sini nih, panah warna biru ini. Kecenderungan arah gerak benda yaitu ke arah balok M besar. Nah, makanya ke sini itu positif nilainya. Oke, ke sini positif. Nah, itu kita sepakati dulu untuk arah positifnya mengarah ke arah balok M besar. Kemudian karena massa katrol dan massa tali itu diabaikan, sehingga tegangan tali T1 dan T2 itu sama. Gitu. Oke. Yang A, di sini kita akan meninjau dulu benda M besarnya. Nah, di sini karena meninjau benda M besar berarti pusat objeknya itu benda balok M besar, gitu ya. Nah, karena kita masih pemula, ya beginner, jadi kita akan menguraikan gaya-gaya yang ada di sistem ini secara satu persatu gitu. Jadi nggak semua sistem, jadi satu persatu untuk meninjau di benda balok M, kemudian M besar, kemudian nanti di balok M kecil, kemudian di katrolnya gitu ya. Jadi karena kita masih pemula, kita tinjau satu-satu dulu. Yang pertama, kita meninjau benda yang di M besar. Nah, di sini saya gambarkan nih diagram gayanya yang balok M besar. Nah, kemudian kalau mengarah ke bawah itu pasti udah ada gaya berat ya, gaya berat, massa dikali gravitasi, kemudian di balok M besar ini kan ada 2 tegangan tali ya, yang sebelah sini T1, ini T2. Nih, dari gambar saya ambil diagramnya, saya gambar lagi di sini. Oke, di sini kita menggunakan hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A, percepatan balok M besar. Nah, gayanya, sigma gayanya itu kan penjumlahan dari sigma Fx ditambah sigma Fy. Ya. Sigma Fx yang horizontal, kemudian yang sumbunya itu kan vertikal. Nah, oke, coba diperhatikan di sini.
Nah, karena balok ini karena katrol gitu, letaknya horizontal, bukan vertikal ya, letaknya vertikal, maka si balok ini geraknya ke atas ke bawah kan. Nah, karena dia bergerak ke atas ke bawah, sudah pasti dia berada di sumbu Y. Di sumbu Y bergerak ke atas bawah, makanya yang gaya di sumbu X ini bernilai 0. Ya, karena benda itu tidak bergerak ke kanan dan ke kiri. Sehingga Fx di sini 0, maka yang perlu kita tinjau hanya gaya yang di Fy aja. Itu yang ada di sumbu Y. Jadi sigma Fy sama dengan massa M besar dikali percepatan balok M besar. Oke, sekarang kita akan menguraikan Fy-nya. Ada apa aja nih gaya yang ada di sekitar sumbu Y ini? Ada gaya berat sama tegangan tali. Nah, di sini kenapa si Mg ini positif, gaya beratnya, itu dilihat dari kesepakatan kita tadi, arah positifnya, yaitu dari kecenderungan arah gerak benda. Kan di sini ya, kecenderungannya itu mengarah ke bawah sini, makanya yang gaya berat ini tuh searah dengan kecenderungan arah gerak benda, makanya si gaya berat ini positif nilainya, kemudian tegangan itu berlawanan arah, makanya bernilai negatif ya, negatif T1, negatif T2. Sama dengan nih, M besar, massa balok M besar dikali percepatan balok M besar. Oke. Ini kita sudah dapat nih persamaan yang pertama. Selanjutnya, lanjut. Oke. Kemudian di sini kita meninjau benda yang M kecil sekarang. Nah, yang M kecil ini ya. Kemudian saya gambarkan nih diagram gayanya. Di sini ada gaya berat yang bawah sini, udah pasti itu. Kemudian yang di atas karena talinya hanya satu, berarti tegangan talinya di sini cuma satu aja, gitu ya. Oke. Menggunakan hukum de Newton, sigma F sama dengan M kali A. Kemudian gaya itu sigma Fx ditambah sigma Fy, karena dia gantung ya, katrol, jadi bergeraknya ke atas dan ke bawah aja, sehingga Fx di sini bernilai 0, nggak perlu kita tinjau. Makanya di sini kita dapat ya sigma Fy sama dengan M kali AM. Gitu. Oke, sekarang kita akan menguraikan gaya-gaya apa yang bekerja pada si sigma Fy ini. Ada tegangan tali T2 sama gaya berat. Oke, di sini lihat ya, yang tegangan itu searah dengan kecenderungan arah gerak benda, oke, dari sistem, makanya di sini positif. Dan gaya berat itu kan di sini dia mengarah berlawanan dengan kecenderungan arah gerak benda, makanya bernilai negatif di sini. Nah, sama dengan massa balok M kecil dikali percepatan balok M kecil. Oke, ini persamaannya yang udah kita dapatkan. Oke, ini kita tulis sebagai persamaan kedua. Oke. Oke, coba kita lanjut lagi. Nah, di sini kemudian di sini kita meninjau, nah pusat bendanya itu sebagai katrol yang kecilnya. Di sini kita meninjau katrol yang bagian bawah aja, gitu. Karena yang katrol yang di atas ini diam, dia nggak bergerak, makanya kita nggak perlu tinjau. Yang kita tinjau hanya katrol yang kecil ini, karena dia yang bergerak gitu si katrol kecil ini. Nah, di sini kita meninjau katrol bawah atau katrol yang kecil, sehingga si katrol ini sekarang menjadi pusatnya, pusat objek kita gitu. Makanya, nah di sini jadi ada tegangan ya, talinya ada dua, yang bagian bawah T2 ini, kemudian yang atas T1 gitu. Nah, di sini karena massa katrol dan tali itu tidak bermassa, bukan tidak bermassa, tapi massanya diabaikan, maka besarnya tegangan T1 itu sama dengan T2 gitu ya. Makanya di sini T1 sama dengan 2 kali T2. Di sini T2-nya ada 2 gitu. Oke. Keywordnya itu ya, karena talinya itu massanya bisa diabaikan, maka T1 itu sama dengan
P2. Tapi kalau dia masanya diketahui, nah itu beda lagi. Oke, di sini kita tulis sebagai persamaan ketiga. Nah, ini khusus yang di sini, ini adalah untuk membuktikan ini kita harus menggunakan teknik Lagrangian gitu ya untuk membuktikannya. Jadi kalian terima dulu ya. Kalau misalkan balok M turun sejauh X, maka balok M kecil akan naik sejauh 3X. Nah, hubungan percepatan kedua balok adalah percepatan M kecil sama dengan 3 kali percepatan M besar. Nah, ini persamaan ini kalian terima dulu kayak gini gitu. Karena untuk membuktikan ini kita harus menguasai teknik Lagrangian. Nah, untuk teknik Lagrangian sendiri masih belum disampaikan di PPB sih. Kalau di prodi fisika itu di semester 3 di mata kuliah mekanika. Gitu ya, mekanika. Jadi ini terima dulu untuk persamaan yang 4 ya. Percepatan massa balok M kecil sama dengan 3 kali percepatan massa balok M besar. Oke, kemudian kita sudah punya nih 4 persamaan ya. Dari yang sebelumnya sampai sini, kemudian kita dengan mengotak-atik atau menggabungkan 4 persamaan di atas yang sebelumnya, maka kita akan menghasilkan persamaan percepatan yang kita peroleh, di mana tujuan dari nomor A ini tadi kan untuk menentukan percepatan masing-masing balok. Nah, percepatan balok M kecil ini ya persamaannya, kemudian ini percepatan balok M besar. Oke, kita sudah dapat nih sampai tujuan di soal nomor 2A untuk menentukan percepatan masing-masing balok. Dari menggabungkan persamaan-persamaan, 4 persamaan yang sebelumnya udah kita punya. Oke, selanjutnya yang bagian B, hitung M besar banding M kecil agar sistem tetap diam. Gitu. Jadi agar si katrol tadi dan bendanya itu diam. Itu gimana? Nah, syarat sistem diam adalah percepatan M besar, balok M besar, sama dengan percepatan balok M kecil itu sama dengan 0. Intinya agar sistem itu tetap diam, percepatannya itu harus sama dengan 0. Gitu ya. Sehingga agar percepatannya AM kecil dan AM besar ini bernilai 0, maka nilai M besar itu sama dengan 3M. Nah, coba kita buktikan ya di sini apakah benar kalau M besarnya 3M, percepatannya 0. Nah, kita buktikan dengan persamaan yang ini tadi, yang udah kita punya. Coba di sini, yang percepatan M kecil, nah di sini kan ada yang atas ya, 3 kali M besar dikurang 3M kecil. Nah, M besarnya kita masukkan 3M. Kan 3M dikurang 3M, 0. Nah, 0 dikali 3, 0. Nah, berapapun 0 dibagi berapapun, itu hasilnya sama dengan 0 ya. Oke, kita dapat yang AM kecil itu sama dengan 0, kemudian yang percepatan balok M besar. M-nya kita masukkan 3M, M besar di sini. 3M minus 3M itu 0. Nah, 0 dibagi berapapun nilainya itu sama dengan 0. Oke, sehingga di sini percepatan balok M besar sama dengan 0. Nah, itu sudah terbukti percepatannya 0 itu ketika M besarnya sama dengan 3M atau M besar banding M kecil sama dengan 3. Oke, mungkin ini untuk soal nomor 2. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sebelum kita lanjut lagi. Sama tanya boleh nggak? Ya, coba silakan. Mau tanya yang tadi alasan cuma satu kata yang dipakai itu kenapa ya, Kak? Nah, coba diulangi lagi, suaranya agak putus-putus.
Tadi kan ada 2 katrol ya, Kak. Tapi yang ditinjau cuma 1 katrol. Nah, itu alasannya kenapa Kak tadi cuma 1 katrol yang Oh, ya. Ya, baik. Nah, di sini kan sistem kita ada 2 katrol ya, ada 2 katrol besar dan katrol kecil. Kemudian ada balok M besar dan balok M kecil gitu. Nah, katrol yang di atas ini nggak perlu kita tinjau karena dia itu diam atau apa dia bilang di sini soalnya itu 2 katrol licin ya, licin. Nah, di sini karena katrol yang besar ini diam, nggak bergerak. Nah, sedangkan katrol yang kecil yang bawah ini bergerak gitu, sehingga katrol yang besar nggak perlu kita tinjau karena dia diam di sini. Yang bergerak itu yang katrol kecil ini, gitu. Sehingga yang perlu kita tinjau itu yang katrol kecil aja, karena dia yang bergerak. Gitu sih. oke. Jadi karena yang gerak ya, Kak. Makasih, Iya, Kak. ya. Oke, yang lain gimana? Sebelum dilanjut, ada yang disampaikan? Bisa? Oke, kalau belum ada, coba disampaikan aja belum Kak, ada. itu Ya, Kak, ya, halo kedengaran nggak Kak? kedengeran, Nah, kedengeran. ini yang AM sama dengan 3 AM ini M-nya M besar semua apa M kecil semua Kak? Yang ini M kecil. AM kecil sama dengan 3 AM besar. Oh iya Kak, agak keliru Oke. soalnya ini agak Oke. mirip-mirip. Oke. Coba diperbaiki lagi di kalian, biar nanti pas dibaca-baca ulang besoknya nggak keliru ya di catatan kalian buat belajar. Oke, yang lain ada yang ditanyakan lagi sebelum kita lanjut ke soal nomor 3? Oke, kalau belum ada, kita lanjut dulu ke soal nomor 3 di sini. Nah, soal nomor 3, coba diperhatikan ya di sini. Ada sebuah peti bermasa 100 kg menaiki suatu lereng yang memiliki sudut 37 derajat dengan gaya horizontal F. Nah, jika peti bergerak dengan kecepatan tetap dan permukaan lereng licin, tentukan besar gaya F, kemudian besar gaya yang bekerja pada peti oleh permukaan lereng. Nah, di sini ada keyword-nya nih, kecepatan tetap. Gitu. Kalau kalian nggak ngeh dengan keyword yang satu ini, takutnya kalian bakal miss gitu untuk mengerjakan soal nomor 3 gitu ya. Oke. Di sini keyword-nya kecepatan tetap. Nah, seperti biasa kita menuliskan dulu diketahui dari soalnya ya, diketahui massa peti 100 kg, tetanya 37 derajat. Gravitasinya di sini saya menggunakan 9,8 meter per